Bencana tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah telah menyebabkan kerusakan parah pada rumah-rumah dan infrastruktur publik. Sejak 1 Februari 2026, bencana ini telah memaksa 804 jiwa untuk mengungsi. Dengan kerusakan ratusan rumah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari dan merencanakan relokasi permanen warga ke hunian yang lebih aman. Berikut bencana tanah bergerak yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Bencana tanah bergerak melanda Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sejak Minggu 1 Februari 2026 dan memuncak pada Senin 2 Februari. Fenomena geologi ini mengakibatkan kerusakan parah pada permukiman warga dan infrastruktur desa. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan penanganan tidak hanya berhenti pada fase darurat, tetapi berlanjut hingga pemulihan dan relokasi warga ke hunian aman. Saya minta seluruh unsur siaga harus ada langkah antisipasi dan pencegahan, jangan sampai ada kejadian susulan yang tidak tercover, tegas Lutfi Rabu 4 Februari. Berikut 7 fakta terkait bencana tanah bergerak di Tegal dikutip dari suara.com yang pertama, ratusan rumah rusak dan warga mengungsi. Berdasarkan data terbaru hingga Rabu 4 Februari, sebanyak 250 rumah warga dilaporkan terdampak pergerakan tanah yang masih dinamis. Kondisi ini memaksa sedikitnya 804 jiwa untuk meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke titik-titik aman, termasuk gedung sekolah dan tenda darurat. Yang kedua, fasilitas umum dan pendidikan hancur. Bencana ini tidak hanya menyasar rumah warga, infrastruktur vital seperti jalan utama desa retak dan terputus, jembatan rusak, serta bendungan irigasi terdampak, termasuk fasilitas keagamaan dan kesehatan. Selain itu, fasilitas pendidikan seperti beberapa bangunan TK dan pondok pesantren adalah mengalami kerusakan berat sehingga aktivitas belajar mengajar berhenti. Yang ketiga, dipicu hujan ekstrem dan kondisi tanah labil. Berdasarkan keterangan dari portal resmi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bencana tanah bergerak di Desa Padasari sudah terjadi sejak Minggu 1 Februari. Peristiwa ini memuncak pada Senin 2 Februari setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari. Secara geologis, kawasan Jatinegara memang dikenal memiliki struktur tanah yang labil dan berada di area perbukitan, sehingga rentan mengalami pergeseran saat curah hujan ekstrim. Yang keempat, status tanggap darurat selama 14 hari. Pemerintah Kabupaten Tegal telah secara resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari dan mengaktifkan posko komando. Sebagai langkah penanganan, sebanyak 42 kakak atau 128 jiwa saat ini diungsikan ke rumah salah satu warga di RT 23 RW 06. Sementara 526 santri pondok pesantren Al-Adalah telah dipindahkan ke lokasi yang aman. Selama masa ini, fokus utama adalah pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, operasional dapur umum dengan kapasitas ribuan porsi, serta layanan kesehatan di posko terpadu. Yang keenam, relokasi permanen dan pembangunan huntap. Mengingat kondisi tanah yang tidak memungkinkan lagi untuk ditempati, Gubernur menegaskan bahwa solusi jangka panjang adalah relokasi. Warga akan dipindahkan ke hunian sementara sebelum nantinya dibangunkan hunian tetap yang layak dan aman. Pemprov Jateng akan menangani pembangunan, sementara Pemkab Tegal bertugas memetakan lokasi dengan dasar hukum yang jelas. Dan terakhir adalah peristiwa serupa juga terjadi di Desa Kajen. Pergerakan tanah juga terjadi di Dukuh Belimbing, Desa Kajen, Kabupaten Tegal akibat hujan deras beberapa hari terakhir berdampak pada 32 rumah warga pada Kamis 29 Januari 2026. Awalnya retakan kecil, kemudian meluas ke hampir seluruh bangunan, merusak bagian belakang rumah dan kamar mandi hingga beberapa tembok runtuh. Ya, peristiwa ini sangatlah mengerikan. Bukan hanya terjadi di Tegal, tapi juga beberapa daerah di Indonesia ini juga mengalami tanah bergerak. Dilansir dari artikel eksekutor.com, ancaman bencana geologi kembali menghantui kawasan permukiman warga di kota Samarinda. Peristiwa tanah bergerak terjadi di Jalan Atlet Pon, Perumahan Bumi Prestasi Kencana, Blok A2, nomor 6 RT 36, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Jumat 6 Februari malam. Kejadian ini tidak hanya berdampak pada 2 rumah warga, tetapi juga menempatkan sedikitnya 4 rumah lain di dalam kondisi rawan karena berada di bawah lereng tebing yang mengalami pergerakan tanah. Fenomena tanah bergerak tersebut diduga kuat dipicu oleh kondisi tanah yang jenuh air akibat hujan deras
yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir. Struktur tanah yang labil di sekitar lereng memperbesar risiko longsor, sehingga menyebabkan retakan hingga amblesan yang mengancam keselamatan warga. Sahrudin, warga RT 36 yang berada di sekitar lokasi kejadian, menjelaskan bahwa gejala awal sudah terlihat sebelum longsor benar-benar terjadi. Retakan tanah mulai muncul dan semakin melebar seiring waktu, hingga akhirnya terjadi pergerakan tanah yang signifikan. Sekitar jam 9 malam, tiba-tiba tanahnya bergerak, muncul retakan-retakan. Lama-lama tanahnya longsor. Pas benar-benar ambruk itu sekitar jam setengah 10 malam, ujar Sahrudin. Peristiwa tersebut menimbulkan kepanikan di lingkungan sekitar, terutama karena dua rumah berada tepat di area terdampak. Kedua bangunan tersebut masih dihuni saat kejadian berlangsung, sehingga langkah evakuasi harus segera dilakukan demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Selain kerusakan fisik, peristiwa ini juga menimbulkan kekhawatiran psikologis bagi warga sekitar. Mereka khawatir pergerakan tanah akan terus berlanjut, mengingat kondisi cuaca masih berpotensi hujan dan struktur tanah dinilai belum stabil. Warga berharap ada langkah cepat dan konkret dari pemerintah daerah agar risiko bencana tidak semakin meluas. Menanggapi kejadian tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda langsung menerjunkan tim reaksi cepat ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan pendataan awal. Anggota TRC BPBD Kota Samarinda, Muhammad Randa, membenarkan adanya peristiwa tanah bergerak tersebut. Ia menambahkan bahwa ancaman tidak hanya dialami oleh dua rumah yang terdampak langsung, tetapi juga 4 rumah lain yang posisinya berada di bawah lereng tebing dan berpotensi terkena dampak lanjutan. Pergeseran tanah terjadi di Dusun Cari Cangkas, Desa Karyamukti, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin 2 Februari 2026 pagi. Peristiwa yang dipicu hujan berkepanjangan itu mengakibatkan 3 rumah warga mengalami kerusakan berat dan pemiliknya terpaksa mengungsi sementara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang mencatat pergerakan tanah terjadi sekitar pukul 5 WIB dengan panjang retakan mencapai sekitar 15 meter dan ketinggian kurang lebih 10 meter. Lokasi kejadian berada sekitar 40 meter dari aliran Sungai Cipeles. Berdasarkan hasil asesmen awal BPBD, pergeseran tanah dipicu oleh curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Sumedang dalam beberapa hari terakhir, diperparah dengan keberadaan matahari di bawah permukaan tanah. Hingga saat ini kondisi tanah dalam pekan masih bergerak, kata Kepala Pelaksana BPBD Sumedang Bambang Rianto Selasa 3 Februari. Akibat kejadian tersebut, 3 unit rumah warga mengalami kerusakan berat, terutama pada bagian belakang rumah atau dapur. Ketiga pemilik rumah masing-masing adalah Uun Kurniasi, 1 kepala keluarga 1 jiwa, Evin 1 kepala keluarga 3 jiwa, dan Enok Nini 1 kepala keluarga 2 jiwa. Untuk mengantisipasi risiko lanjutan, para pemilik rumah sementara diungsikan ke rumah anggota keluarga terdekat. BPBD Kabupaten Sumedang melalui Pusat Pengendalian Operasi segera menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan asesmen lapangan di lokasi kejadian. Sebagai langkah penanganan darurat, petugas bersama perangkat desa melakukan upaya penanggulangan sementara dengan memasang rujuk bambu dan karung di area terdampak guna memperlambat pergerakan tanah. BPBD juga menyalurkan bantuan logistik serta karung kepada warga terdampak. Bambang mengimbau masyarakat khususnya yang bermukim di wilayah rawan bencana akan meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi. Dalam penanganan kejadian ini, unsur yang terlibat antara lain BPBD Kabupaten Sumedang dan perangkat desa Karyamukti. Selain tanah bergerak, juga terjadi gempa bumi. Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo mengguncang Pacitan, Jawa Timur pada Jumat 6 Februari lalu. Getaran gempa yang terjadi sekira pukul 1:06 dini hari ini juga dirasakan warga di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat pusat gempa berada di laut, sekitar 90 km tenggara Pacitan, Jawa Timur. Gempa tercatat memiliki kedalaman 10 km pada koordinat 8,99 lintang selatan dan 111,18 bujur timur. BMKG menyebutkan, meski termasuk gempa dangkal, namun gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Yudianto, warga 43 tahun, warga Jatinangor, Kabupaten Sumedang, mengaku merasakan getaran gempa tersebut hanya berlangsung beberapa detik. Ya, terasa getarannya relatif kecil. Terasa hanya beberapa detik, katanya kepada tribunjabar.id Jumat pagi.
Hal senada dikatakan Deden Sadikin, 27 tahun, warga Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Ia mengaku kaget karena rumahnya terasa bergerak, namun hanya berlangsung sangat cepat. Terasa tapi tidak lama bergeraknya, kata dia. Dilansir dari kompas.com, gempa bumi bermagnitudo 6,4 yang mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur menyebabkan sejumlah bangunan warga mengalami kerusakan. Sedikitnya 1 teras rumah dan 2 dapur milik warga dilaporkan ambruk akibat kuatnya guncangan. Belum lama ini, warga Sumedang pun merasakan gempa dari sekitar sesar Lembang yang memang berujung timur di kawasan Sumedang. BMKG menyatakan gempa bumi berkekuatan 2,7 magnitudo yang menggetarkan wilayah barat Kabupaten Sumedang dipicu akibat segmen sesar di sebelah timur sesar Lembang. Gempa ini mengguncang wilayah Tanjung Sari dan Sukasari pada Jumat 30 Januari 2026 pukul 5.13 WIB. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Geomorfologi dan Geofisika Daryono memastikan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 di Pacitan, Jawa Timur merupakan jenis gempa megatrust. Gempa Pacitan ini jenis gempa megatrust, kata Daryono dalam keterangan yang diterima Tribun Jabar.id di Sumedang Jumat pagi. Menurut Daryono, kepastian tersebut lantaran yang tergambar dari mekanismenya berupa pergerakan naik atau thrusting dengan kedalaman dangkal. Patut disyukuri bahwa gempa Pacitan ini tidak mencapai magnitudo 7,0 karena dapat berpotensi tsunami, ucapnya. Dia menyebutkan dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng. Selain itu, kata Daryono, peristiwa tsunami yang terjadi pada 4 Januari 1840 di Jawa Timur tercatat dalam sejarah sebagai tsunami yang terjadi di wilayah selatan Pulau Jawa, khususnya di daerah Pacitan. Gempa Pacitan yang terjadi sekitar pukul 1:06 ini juga dirasakan warga di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Miris, gempa 6,4 di Pacitan merenggut 1 nyawa, korban diduga meninggal karena shock. Dikutip dari artikel jatim.jpnn.com, Pacitan, 1 warga Kabupaten Pacitan dilaporkan meninggal dunia setelah gempa bumi bermagnitudo 6,4 mengguncang wilayah tersebut Jumat 6 Februari dini hari. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan Radite Suryo Anggono mengatakan korban bernama Joko Santoso, 53 tahun, warga Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo. Dampak gempa dini hari tadi terdapat 1 warga yang meninggal dunia, kata Radite saat dikonfirmasi. Berdasarkan hasil asesmen petugas di lapangan, korban tidak meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Korban diduga mengalami shock setelah gempa terjadi. Menurut Radite, korban sempat keluar rumah untuk menyelamatkan diri saat gempa mengguncang dan bahkan masih sempat berbincang dengan tetangganya. Namun ketika hendak kembali masuk rumah, korban tiba-tiba terjatuh. Korban sempat dibawa ke rumah sakit tapi tidak tertolong, dugaan sementara meninggal akibat shock, ujarnya. Selain korban jiwa, BPBD Pacitan juga menerima laporan adanya kerusakan bangunan di sejumlah wilayah. Hingga Jumat siang, petugas masih melakukan pendataan dan pemantauan dampak gempa di seluruh kecamatan. Seperti kita sebutkan sebelumnya, gempa bumi bermagnitudo 6,4 tersebut terjadi pada Jumat dini hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat pusat gempa berada di koordinat 8,99 derajat lintang selatan dan 111,18 derajat bujur timur atau sekitar 90 km tenggara Pacitan dengan kedalaman 10 km. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. BPBD menghimbau masyarakat tetap tenang, mengingatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan gempa susulan, serta segera melaporkan kepada aparat setempat apabila ditemukan kerusakan bangunan yang membahayakan keselamatan. Akan hadir seed Minecraft yang sangat menakjubkan, yaitu seed Minecraft tentang pulau yang dikelilingi sungai yang mengelingkar. Pulau yang dikelilingi sungai yang satu ini sangat menakjubkan pemandangannya, apalagi cocok untuk kalian ya Minecraft hardcore lah ya Minecraft hardcore. Kalian harus cobalah seed Minecraft yang satu ini. Ditunggu lagi tentang seed Minecraft pulau dikelilingi sungai yang melingkar. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.